tatkala kita bertobat kepada Allah Ta'ala dengan satu dosa, dan di hati kita masih ada keinginan melakukannya lagi, boleh jadi dosa tersebut tidak Allah ampuni. Kenapa? Karena di hati kita masih ingin melakukannya lagi. Yang ketiga ialah al-azmu, azam, bertekad tidak akan pernah melakukan dosa yang telah kita perbuat. Ini syarat diterima taubat Allah Ta'ala. Dan ketika taubat Allah terima, ada dua tanda yang akan Allah terima dosa tersebut. Yang pertama, tulisan dosanya dihapus dari buku catatan amal. Yang kedua, tidak akan pernah Allah sebarkan dosanya kepada orang lain. Itu tanda Allah telah mengampuni dosa kita. Oleh karenanya, ketika kita berdosa kepada Allah Ta'ala, jangan sekali-kali menyebarluaskan dosa kita. Itu aib. Aib buat kita. Aib ialah ma yajibu satruh, sesuatu yang wajib ditutupi. Jangan kita bangga dengan dosa kita, justru tutupi. Terlebih lagi dengan anak dan istri kita. Ketika orang mengatakan ke anaknya, dulu bapak begini begitu, dulu begini begitu. Jangan salahkan anak kita ketika mereka melakukan hal yang sama. Ketika kita tegur mereka, mereka menjawab, bukankah bapak juga dulu begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jumu'ati min afdalil ayyami wasyuhuri wal a'wam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul haudi wasyafa'ati wal maqam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihid zulam. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, innallaha syadidul iqab. Ittaqullah, innallaha sari'ul hisab. Ittaqullah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Sebagai seorang muslim yang mukallaf, kita semua menyadari bahwa kita adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari dosa. Kita bukan malaikat yang selalu melakukan taat kepada Allah Ta'ala, dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Dan kita bukan nabi yang selalu taat, patuh, tunduk terhadap setiap wahyu yang dia terima. Dan mereka ma'sumun, dijaga dari semua maksiat kepada Allah Ta'ala. Namun tatkala seorang nabi melakukan kesalahan, hakikatnya itu adalah syariat dan hikmah buat ummah. Oleh karenanya, di mimbar ini khatib berwasiat, ketika kita seorang hamba Allah yang banyak melakukan dosa, apakah Allah mengampuni dosa kita dengan hanya mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim? Al-Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Azkar bahwa syarat taubat yang diterima ada 3. Jika 3 ini tidak dikerjakan, maka taubatnya tidak diterima. Yang pertama, kata beliau, an-nadam. An-nadamu artinya menyesali dosa yang telah dia perbuat. Bukan bangga, bukan senang, tetapi malu, takut kepada Allah Ta'ala dan menyesal atas pelakuannya. Karena dia menyadari bahwa Allah Ta'ala tidaklah menciptakan dia semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang pertama adalah an-nadam, menyesali dosa yang telah dia kerjakan. Yang kedua, at-taubatu. At-taubah artinya al-aud, kembali ke jalan Allah Ta'ala. Ketika seorang muslim melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, berarti dia telah menyimpang dari jalan yang lurus menuju Allah Ta'ala. Bertaubatlah, kembalilah menuju jalan Allah Ta'ala yang lurus. Allah mengatakan dalam Al-Quran, tidak sedikit ayatnya, di antaranya istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhan kalian, karena dia maha pengampun. Kadang-kadang kita bertobat kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan istighfar lewat lidah kita. Ada juga orang bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan melakukan kebaikan setelah dia berbuat maksiat. Bisa dengan salat, bisa dengan sedekah, bisa dengan membaca Al-Quran dan sebagainya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat yang mulia, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan yang baik bisa menghapus dosa-dosa. Jamaah rahimakumullah, ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah al-azmu, berazam, bertekad tidak akan pernah lagi melakukan dosa yang telah kita perbuat. Walam yusirru ala ma fa'alu. Jamaah rahimakumullah, tatkala kita bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan satu dosa dan di hati kita masih ada keinginan melakukannya lagi, boleh jadi dosa tersebut tidak Allah ampuni. Kenapa? Karena di hati kita masih ingin melakukannya lagi.
Yang ketiga ialah al-azmu, azam, bertekad tidak akan pernah melakukan dosa yang telah kita perbuat. Ini syarat diterima taubat Allah Ta'ala. Dan ketika taubat Allah terima, ada dua tanda yang akan Allah terima dosa tersebut. Yang pertama, tulisan dosanya dihapus dari buku catatan amal. Yang kedua, tidak akan pernah Allah sebarkan dosanya kepada orang lain. Itu tanda Allah telah mengampuni dosa kita. Oleh karenanya, ketika kita berdosa kepada Allah Ta'ala, jangan sekali-kali menyebarluaskan dosa kita. Itu aib. Aib buat kita. Aib ialah ma yajibu satruh, sesuatu yang wajib ditutupi. Jangan kita bangga dengan dosa kita, justru tutupi. Terlebih lagi dengan anak dan istri kita. Ketika orang mengatakan ke anaknya, dulu bapak begini begitu, dulu begini begitu. Jangan salahkan anak kita ketika mereka melakukan hal yang sama. Ketika kita tegur mereka, mereka menjawab, bukankah bapak juga dulu begitu? Dan yang dikhawatirkan ialah ketika kita memperlihatkan dosa kita atau menceritakan dosa kita kepada orang lain, khawatirnya dosa tersebut diikuti oleh orang yang melihat atau yang mendengarnya. Dengan demikian, maka kita mendapatkan dosa jariyah, dosa yang terus mengalir ke alam barzah kita. Nauzubillah. Ya rahimakumullah. Dalam hadis sahih Rasul mengatakan, kullu ummati mu'afa, kullu ummati mu'afa, semua umatku aku maafkan. Tidak ada yang tersisa, semua umatku yang berdosa dimaafkan, terkecuali illal mudhahir, kecuali orang yang senang dengan dosanya, sengaja ditontonkan dosanya dan diterangkan ke orang lain. Rasul mengatakan dalam hadis ini, wa inna minal mudhaharah anna rajulan ata lailan, di antara orang yang terang-terangan bermaksiat ada seseorang yang melakukan dosa di waktu malam, lalu Allah tutup dosanya sampai pagi. Satu orang pun tidak ada yang tahu dosanya. Ini tanda Allah ampuni dosanya. Tapi tiba-tiba di pagi harinya dia berkata kepada orang lain, ataitul barihah kada wa kada, tadi malam aku telah melakukan ini dan itu. Ini pertanda kita telah berani menyebarkan aib kita sendiri. Dulu ada pernah riwayat dari Ahmad bin Hanbal, beliau pernah dipenjara dikarenakan beliau tidak mau mengakui dan mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Beliau mengatakan dengan lantang bahwa Al-Quran bukan makhluk. Gara-gara ucapan beliau, beliau pun dipenjara dan disiksa hanya untuk mengakui bahwa Al-Quran makhluk. Dan ternyata di dalam sel ada seorang penjahat yang berkata, wahai sang imam, Anda alal haq, Anda berada dalam kebenaran. Jangan pernah Anda mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Lihat saya, kata beliau, saya orang berdosa, saya pencuri, tetapi saya tidak pernah mengakui bahwa saya adalah pencuri. Meskipun mereka menyiksa saya agar saya mengakui dosa saya, tetapi saya tidak mengakuinya. Karena ini aib, wahai sang imam. Mendengar ini, sang imam bangga dan takjub kepada sang penjahat itu. Dan dia mendoakan kepada penjahat itu. Kenapa? Karena dosanya tidak dia sebarluaskan. Ya rahimakumullah. Jika aib kita sendiri kita tutupi, apalagi aib orang lain, wajib kita tutupi. Jangan pernah menyebarkan aib orang lain.
apalagi keluarga kita sendiri. Rasul mengatakan dalam hadis sahih, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Apa kita mau nih hari kiamat nanti aib kita dibuka terang-terangan di depan semua makhluk? Bayangkan ketika kita dipermalukan di depan umum, di depan mereka, sehingga kulit wajah dan daging yang melekat di wajah kita pun berjatuhan saking malunya kepada mereka. Gara-gara apa? Gara-gara buka aib orang lain. Dalam kitab Irsyadul Ibad ada sebuah cerita. Ada seorang syekh bermimpi. Dalam mimpinya beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah berpesan, "Wahai syekh, jika nanti kamu bangun, sampaikan salamku kepada fulan al-Idwani." Sampaikan salamku kepadanya. Beliau bangun dan berpikir, jika Rasulullah mengucapkan salam kepada orang ini, berarti orang ini punya kelebihan, punya amal yang sangat dibanggakan Rasulullah SAW. Singkat cerita, dia datang ke tempat orang tersebut. Dia perhatikan, dia lihat tidak ada yang aneh. Dari mulai pagi sampai malam tidak ada yang aneh, semuanya sama amal ibadahnya. Tapi kenapa Rasulullah sampai berpesan salam kepadanya? Dia datangi dan bertanya, "Wahai fulan, tadi malam Rasulullah mengucapkan salam kepada Anda." Beliau bangga, sedih dan menangis, alhamdulillah. Lalu ditanya, amal apakah yang membuat Rasulullah sedemikian memuliakan Anda? Dia menjawab, di malam pertama saya jadi pengantin. Di malam pertama saya dan istri berhadapan. Malam yang sangat saya tunggu-tunggu. Tiba-tiba istri saya melahirkan tanpa saya ketahui. Untuk menutupi aib sang istri, saya ambil bayinya. Saya bawa ke masjid biar orang-orang melihat ada bayi di masjid. Ketika mereka kumpul, mereka rebutan bertanya, siapa bayi, siapa ini? Dan mereka ingin merawat bayi tersebut. Lalu saya datang dan berkata, demi Allah, jika bayi ini tidak saya rawat, maka istri saya akan saya talak, kata dia, mengancam seperti itu. Akhirnya semua mundur dan menyerahkan bayi tersebut kepada saya. Dan sampai detik ini tidak ada seorang pun yang tahu bahwa itu adalah anak dari istri saya sendiri. Ini adalah menutupi aib sang istri. Ada juga kisah seorang Hatim Al-Asam, seorang pedagang namanya Hatim. Beliau suatu ketika ada seorang ibu-ibu berbelanja kepadanya. Dan tiba-tiba si ibu pun kentut yang membuat dia malu luar biasa. Wajahnya pun merah saking malunya. Hatim tahu bahwa ini ibu sangat malu kepada saya. Untuk menutupi aibnya, dia pura-pura tuli. Ketika ditanya, bapak apa, begitu terus. Sehingga perempuan ini meyakini bahwa ternyata si pedagang orang yang tuli. Dan beliau sepanjang masih hidup, si perempuan ini, beliau berpura-pura menjadi orang yang asam, yang tuli sepanjang dia hidup. Untuk apa? Menutupi aib si ibu ini. Dan terakhir, mungkin kita pernah mendengar sebuah riwayat pada zaman Nabi pernah ada sahabat yang kentut. Lalu semua sahabat pun ramai
dan saling menuduh satu sama yang lainnya. Rasul mengetahui ada seorang yang kentut, tetapi tidak memberitahukan, tidak terang-terangan dia. Kata Rasul, untuk menutupi aibnya, siapa di antara kalian yang tadi makan daging onta, maka sunnah berwudu lagi. Hanya semua pun berwudu. Dan subhanallah, yang kentut pun tidak ada yang tahu siapa orangnya. Ya rahimakumullah, di mimbar ini khatib berwasiat, tutuplah aib diri sendiri, apalagi aib orang lain. Dengan demikian insya Allah angkat derajat kita nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yafuku hamdal hamidin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum thaniyatan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عوراتنا، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.